Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita masih 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Secara khusus kita akan memikirkan ayat yang ke-6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 sudah kita bicarakan, renungkan kemarin. Sekarang ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita memang ada di dalam Dia, firman-Nya ada di dalam kita juga. Nah, itulah nasihat dan sebetulnya teguran keras juga kepada pembaca-pembaca waktu itu yang semuanya sudah menjadi orang percaya yang setia, karena ada beberapa orang yang meninggalkan dari persekutuan itu, tapi kelompok yang menerima surat ini adalah kelompok yang setia. Namun juga diingatkan, bahkan keras walaupun nadanya lembut ya, seolah barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Nah, ini kan nadanya lemah lembut tetapi keras ya, di atasnya ada kata pendusta kalau tidak menuruti perintahnya. Nah, sekarang secara positif bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, tentu saja kita tidak mungkin menyamai kehidupan Kristus yang 100% tidak bersalah sama sekali dan 100% tidak melakukan dosa. Tetapi kita melihat itu suatu target atau suatu contoh yang kita bisa lakukan. Namun demikian, kita juga harus sadar bahwa kita perlu pertolongan Dia, Roh Kudus, untuk melakukan kehidupan seperti Kristus. Murid Kristus disebut Kristen nanti ya dalam Kisah Rasul ya, pasal 11 itu istilah ejaan, namanya Kristus kecil. Jadi rupanya kelompok orang Kristen di Antiokhia waktu itu hidupnya seperti Kristus. Nah, kita ditantang seperti itu oleh Yohanes supaya hidup kita seperti Kristus, wajib seperti Kristus. Ini masuk akal karena kita pengikut Kristus, tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada di dalam Dia, maka konsekuensinya atau akibatnya hidup kita seperti Kristus. Tentu ini sekali lagi dalam suatu proses. Prosesnya jelas, yaitu Dia di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, menolong kita menerapkan firman yang ada di dalam kita melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan.
dan melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan terus bahwa kalau kita memang hidup di dalam Dia, kalau kita memang ada di dalam Dia, adalah suatu akibat logis, akibat yang otomatis kita hidup sama seperti Kristus hidup. Kita hidup menuju menjadi seperti Kristus. Mari kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mampu melakukan kehidupan mentaati firman Tuhan, sehingga hidup kita menyerupai Kristus. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami melalui tulisan 1 Yohanes ini, supaya kami hidup seperti Kristus hidup. Oh Tuhan, tentu saja kami tidak mampu. Hanya pertolongan-Mu saja ya Roh Kudus kami mampu untuk melakukan perintah-perintah-Mu, firman-Mu yang tertulis di dalam kitab suci dan yang bertumbuh di dalam pikiran hati kami, sehingga mengungkapkan dalam ucapan dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kewajiban yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, COVID belum selesai ya. Pakai masker, jaga jarak, hati-hati di kerumunan, sering cuci tangan atau sanitizer, dan tidak usah pergi-pergi lah kalau tidak ada urusan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.